Selamat datang di channelnya Fans Manchester United. Di sini ada informasi terlengkap seputar klub kesayangan kita, Manchester United. Selamat menikmati. Drama transfer mengejutkan. Højlund siap tinggalkan MU. Napoli jadi tujuan utama? Bayangkan, striker muda yang sempat digadang-gadang jadi masa depan Manchester United kini justru berada di ambang pintu keluar. Rasmus Højlund yang baru 2 musim berkostum setan merah dilaporkan siap mengucapkan selamat tinggal lebih cepat dari dugaan. Nama Højlund sebelumnya santer dikaitkan dengan AC Milan. Selama hampir sebulan, rumor kepindahannya ke San Siro menjadi topik panas. Namun, situasi kini berbalik arah. Justru Napoli yang muncul sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangannya. Alasan Højlund melirik Italia cukup masuk akal. Milan gagal tampil gemilang musim 2024-2025 dan bahkan kehilangan tiket ke kompetisi Eropa. Sebaliknya, Napoli justru bersinar dengan meraih Scudetto kedua mereka dalam 3 tahun terakhir. Daya tarik klub yang kini ditangani Antonio Conte jelas tak bisa dianggap remeh. Di sisi lain, posisi Højlund di Manchester United semakin terjepit setelah kedatangan Benjamin Sesko. Striker asal Denmark itu masuk dalam daftar jual Ineos, terutama karena performanya yang dianggap belum cukup tajam untuk standar MU. Napoli sebenarnya sempat menaruh minat sejak awal, tetapi baru benar-benar bergerak cepat setelah Romelu Lukaku dipastikan absen sekitar 3 bulan karena cedera. Conte langsung menempatkan Højlund di urutan teratas daftar incarannya. Fabrizio Romano bahkan sudah memastikan adanya kontak baru pada Rabu malam antara United, Napoli, dan agen Højlund. Sang pemain disebut terbuka untuk pindah, namun menuntut jaminan kontrak permanen, bukan sekedar status pinjaman. Jika kesepakatan tercapai, Højlund yang baru berusia 22 tahun akan meninggalkan Old Trafford setelah hanya 2 tahun berseragam merah. Sebuah keputusan yang bisa menjadi titik balik dalam karirnya di level tertinggi Eropa. Bagi MU, melepas Højlund bisa jadi langkah logis. Meski sempat menunjukkan potensi, ia hanya mencetak 14 gol dalam 62 laga Liga Inggris. Angka itu jelas tak sebanding dengan investasi 72 juta pound sterling yang dikeluarkan klub. Kini pertanyaannya tinggal satu, akankah Napoli jadi tempat kebangkitan Højlund atau justru babak baru penuh tekanan? Transfer panas, MU rela lepas Garnacho ke Chelsea demi dapatkan bintang muda Brasil? Manchester United sedang memainkan strategi transfer yang mengejutkan. Saat negosiasi kepindahan Alejandro Garnacho ke Chelsea, Setan Merah ternyata diam-diam menanyakan soal peluang membajak gelandang muda berbakat Andrei Santos. Garnacho sendiri memang masuk dalam daftar pemain yang tidak lagi masuk rencana pelatih Ruben Amorim. Dari 5 nama yang diputuskan akan dilepas, baru Marcus Rashford yang lebih dulu meraih mimpinya bergabung dengan Barcelona. Garnacho kini tampaknya akan segera menyusul dengan menuju Stamford Bridge. Kepindahan pemain sayap Argentina berusia 21 tahun itu disebut-sebut sudah jadi rahasia umum di Inggris. Chelsea bahkan disebut sedang merapikan skuadnya agar bisa memberi tempat untuk Garnacho, sambil meminta sang pemain bersabar sampai kesepakatan final tercapai sebelum bursa transfer ditutup. Namun transfer ini tidak berhenti sampai di situ. MU rupanya ingin menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk membuka pintu negosiasi lebih luas. Targetnya, Andrei Santos, gelandang Brasil yang baru kembali dari masa peminjaman di Strasbourg dan mendapat banyak pujian sebagai bakat super di lini tengah. Santos sendiri sebenarnya baru didatangkan Chelsea dari Vasco da Gama pada Januari 2023. Namun ia belum benar-benar mendapat kesempatan besar di Stamford Bridge karena terus dipinjamkan. Meski begitu, Chelsea disebut tidak berniat melepasnya secara permanen musim panas ini. Jurnalis Inggris Ben Jacobs mengkonfirmasi kabar ini lewat wawancara di The United Stand. Ia menyebut United sudah mendaftarkan minat pada Santos saat berbicara dengan Chelsea soal Garnacho. Tapi Jacobs menegaskan, The Blues sama sekali tak punya rencana menjual sang pemain muda. Selain Santos, MU juga terus melirik opsi lain untuk memperkuat lini tengah. Nama Kapten Sporting CP Morten Yilmaz masih masuk radar. Meski belum ada tawaran resmi, begitu pula dengan gelandang Sevilla berusia 23 tahun Lucien Agome, yang mulai mencuat sebagai kandidat alternatif. Sementara itu, rumor soal Adam Wharton dari Crystal Palace dipastikan tertutup. Terlebih, Palace baru saja kehilangan Eberechi Eze yang pindah ke Arsenal, sehingga hampir mustahil melepas satu talenta muda lainnya. Kini semua mata tertuju pada MU. Apakah mereka benar-benar bisa memanfaatkan kesepakatan Garnacho untuk sekaligus mendatangkan Andrei Santos? PSV nekat incar Joshua Zirkzee, Man United tegas pasang tembok tinggi.
Drama transfer kembali memanas setelah kehilangan alasan pelia karena cedera. PSV Eindhoven dikabarkan langsung mengarahkan radar mereka ke bintang Manchester United, Joshua Zirkzee. Langkah ini sontak mengejutkan publik, mengingat striker berusia 24 tahun itu baru saja mulai mendapat tempat penting di bawah asuhan Ruben Amorim. Menurut laporan Get Football News Bena, PSV menjadikan Zirkzee sebagai kandidat impian untuk mengisi lini serang mereka musim depan. Juara bertahan Eredivisie itu diyakini siap melakukan pendekatan resmi dalam waktu dekat demi memulangkan sang striker ke tanah kelahirannya, Belanda. Namun, transfer ini jelas tidak mudah. PSV bahkan mengakui bahwa kesepakatan membawa Zirkzee kembali ke Eredivisie akan menjadi misi sangat rumit. Dari kacamata Manchester United sendiri, peluang itu bahkan dianggap hampir mustahil terwujud. Bukti nyata terlihat pekan ini, United baru saja menolak pendekatan Napoli yang juga menginginkan Zirkzee setelah Romelu Lukaku cedera. Sebaliknya, Setan Merah malah menawarkan opsi lain berupa Rasmus Højlund yang kini sedang dalam tahap negosiasi dengan klub Italia tersebut. Meski masa depannya di Old Trafford sempat diragukan setelah start yang bergejolak, Zirkzee kini masuk ke dalam rencana utama Amorim. Bahkan posisinya dalam urutan prioritas striker berada di atas Højlund, meski rekannya itu diboyong dengan harga mencapai 64 juta pounds. Bagi Zirkzee, pulang ke Belanda bersama PSV tentu menggiurkan. Selain menjamin menit bermain lebih banyak, ia juga akan punya peluang tampil di Liga Champions musim depan. Tapi di sisi lain, tetap menjadi bagian dari skuad besar Manchester United adalah kesempatan yang tak semua pemain bisa tolak. Sinyal dari United juga sudah jelas, mereka tidak akan melepas Zirkzee dalam waktu dekat. Amorim percaya, sang striker bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub, terutama setelah kedatangan rekrutan anyar seperti Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha. Kini Zirkzee tengah bersiap menyambut musim keduanya bersama Setan Merah. Fokusnya adalah menemukan chemistry dengan para penyerang baru Man United dan membuktikan diri bahwa dirinya memang pantas menjadi andalan lini depan. Pertanyaan besarnya, apakah PSV akan tetap nekat mencoba atau menyerah menghadapi tembok kokoh yang dipasang United? Onana terancam didepak Man United? Ineos sudah siapkan rencana mengejutkan? Apakah Andre Onana sudah memainkan laga terakhirnya bersama Manchester United? Pertanyaan itu kini menggema di kalangan fans setelah muncul kabar mengejutkan bahwa Setan Merah diam-diam tengah merencanakan kepergian sang kiper utama. Rumor ini bukan isapan jempol. Mantan kepala pencari bakat MU, Mick Brown, mengungkap lewat Football Insider bahwa Ineos sudah menilai Onana tidak cukup bagus untuk proyek jangka panjang klub. Penilaian itu muncul setelah 2 musim penuh naik turun yang dijalani kiper Kamerun tersebut di Old Trafford. Fans MU pun tak bisa menutup mata. Sejak musim debutnya, Onana kerap melakukan blunder fatal yang berujung kerugian besar bagi tim. Banyak yang mulai meragukan apakah dirinya benar-benar pantas jadi pilihan utama di bawah mistar gawang Setan Merah. Tanda tanya soal masa depannya semakin jelas ketika Ruben Amorim secara mengejutkan mencoretnya dari skuad pada laga terakhir musim 2024-2025 melawan Aston Villa, meski ia sudah pulih sepenuhnya. Saat itu, rumor mulai merebak, apakah Onana baru saja memainkan pertandingan terakhirnya untuk MU? Drama berlanjut di pembuka musim baru melawan Arsenal. Lagi-lagi nama Onana tidak ada dalam daftar susunan pemain. Amorim memilih Altaiba Yindir dengan alasan Onana kurang bugar akibat minimnya latihan setelah pulih dari cedera hamstring. Sepanjang musim panas, Onana memang lebih banyak menepi. Ia absen dari seluruh laga pramusim termasuk tur ke Amerika Serikat. Kondisi ini membuat masa depannya semakin abu-abu. Apakah ia akan bertahan karena tak laku dijual atau justru hengkang di detik-detik akhir bursa transfer? Sempat muncul minat dari klub Arab Saudi dan AS Monaco, namun hingga kini belum ada tawaran nyata. Padahal, waktu kian menipis. Hanya tersisa 2 minggu bagi Manchester United untuk melepas Onana sekaligus mencari pengganti yang tepat. Nama Emi Martinez disebut-sebut jadi incaran, namun gagal diraih. Sementara Gianluigi Donnarumma justru lebih dekat ke Manchester City jika benar meninggalkan PSG. Mick Brown menegaskan, Manchester United siap mendengarkan tawaran jika ada yang datang. Idealnya transfer sudah terjadi lebih awal, tapi kini situasinya berpacu dengan waktu. Mereka merasa Onana tidak cukup bagus. Jika keputusan itu dibuat, mereka harus bertindak cepat, ujar Brown. Kini bola panas ada di tangan United, menjual Onana sekarang atau mempertahankannya dengan segala risikonya. Ditinggal Eze, Tottenham berani goda Kobbie Mainoo. MU pasang harga fantastis. Drama bursa transfer semakin panas. Setelah gagal total mendapatkan Eberechi Eze yang direbut Arsenal, Tottenham Hotspur kini dikabarkan beralih ke target mengejutkan. Gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo,
Arsenal resmi menikung Spurs untuk merekrut Eze setelah Kai Havertz mengalami cedera panjang. Bintang Crystal Palace itu bahkan dijadwalkan menjalani tes medis bersama The Gunners pada Jumat, membuat Tottenham kehilangan incaran utama mereka di menit akhir. Kondisi ini membuat Spurs terpaksa mencari alternatif, terlebih James Maddison juga harus menepi hampir sepanjang musim akibat cedera ACL. Situasi darurat inilah yang akhirnya mendorong mereka untuk membuka kembali ketertarikan pada Mainu. Menurut laporan Give Me Sport, Spurs sudah sempat menanyakan ketersediaan Mainu di awal musim panas sebelum akhirnya fokus pada target lain. Kini mereka kembali dengan harapan bisa mencapai kesepakatan sebelum bursa transfer ditutup dalam 2 minggu mendatang. Namun United tidak tinggal diam. Klub langsung menegaskan bahwa bandrol Mainu dipatok di angka 60 juta pound sterling. Angka fantastis ini bukan hanya mencerminkan kualitas sang pemain, tapi juga bisa memberi suntikan finansial besar untuk mendukung aturan PSR. Bagi fans MU, skenario melepas Mainu hampir mustahil dibayangkan. Gelandang 20 tahun ini dianggap sebagai salah satu aset paling berharga klub. Apalagi ia sudah tampil 72 kali di tim utama, meraih medali juara Piala FA dengan mencetak gol di final, serta menorehkan 10 caps bersama timnas Inggris, 6 diantaranya di ajang Euro. Meski begitu, situasi di bawah Ruben Amorim sedikit mengaburkan masa depan sang pemain. Mainu hanya 15 kali diturunkan oleh manajer anyar itu, bahkan dicadangkan sepanjang laga pembuka musim melawan Arsenal. Hal ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah Amorim benar-benar mempercayainya? Yang jelas harga 60 juta pound sterling bisa jadi penghalang besar bagi Tottenham. Namun dengan kebutuhan mendesak untuk menutup lubang di lini tengah, Spurs mungkin saja nekat mencoba. Pertanyaannya kini, apakah United akan berani melepas talenta mudanya ke rival langsung di Premier League?